Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, dan tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mempercayai janji Tuhan. Sekali lagi saya ulang, tema mempercayai janji Tuhan. Seringkali kita mendengar orang yang berjanji dengan muluk-muluk, tapi kenyataannya janji tetap janji, tidak ditepati. Bahkan ada yang sampai bersumpah, namun akhirnya hanya sampah. Termasuk orang yang berkuasa atau orang yang punya jabatan, sering berjanji tapi tidak ditepati. Bahkan ada juga yang menjanjikan sesuatu dengan membawa nama Tuhan untuk meyakinkan dan lebih bisa dipercaya. Ternyata di kemudian hari janji-janji itu tidak terbukti dan tidak ditepati. Itu berarti orang tersebut telah menjual, mencatut, dan menyalahgunakan nama Tuhan. Mari kita baca nats kita dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Firman Allah mengatakan janji Tuhan adalah murni. Murni berarti tulen, tidak bercampur dengan unsur lain. Murni berarti tulus, suci, asli, tidak ternoda. Murni juga berarti sejati. Di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan, dan semua janji-janjinya digenapinya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti manusia yang suka mengumbar janji, tetapi tidak menepati dan mengingkarinya. Ia selalu setia dengan janjinya. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam Bilangan 23 ayat 19, firman Allah juga mengatakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah selalu konsekuen dengan melakukan apa yang difirmankan atau diucapkannya. Ia tidak menyesalinya. Walau seandainya rugi sekalipun, ia tetap melaksanakan apa yang difirmankannya. Ia tetap apa yang diucapkan selalu menepatinya. Inilah Allah, Waktu itu Balak bin Sipur, Raja Moab, meminta agar Bileam mengutuk Israel. Namun Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Allah sanggup melakukan segala perkara. Janji Allah untuk menyertai dan memberkati umatnya sudah terbukti. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai atau lupa akan janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Allah mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Karena kenapa?
janjinya kok belum ditepati. Tuhan tidak pernah lalai, Bapak Ibu Saudara, ya. Ia sabar terhadap kita manusia ini. Kenapa? Kalau dia belum melakukan bertindak suatu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, maka Tuhan memberikan waktu supaya semua orang itu berbalik dan bertobat dan tidak binasa. Itu kehendak Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak pernah lupa kok akan janji yang telah diucapkannya. Dia pasti akan menggenapinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di saat Bapak Ibu Saudara menghadapi suatu pergumulan karena masalah yang dihadapi atau menimpa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, janganlah mudah untuk menyerah atau putus asa. Percayalah, dengan iman, pandanglah kepada Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya yang sangat teruji dan terbukti. Ada nyanyian yang mengatakan bahwa janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Ya, seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat untuk bersinar, demikianlah janji Tuhan untuk menolong tidak pernah terlambat, tapi juga tidak terlalu cepat, tetapi selalu tepat waktu. Itulah Tuhan, selalu tepat waktu. Apapun masalah, persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, kalau kita mempercayai janji Tuhan, maka kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Kita akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam Mazmur 46, ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah janji daripada Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dia adalah penolong yang setia di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam beban yang menghimpit Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah terbukti akan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini cobalah kita renungkan. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Dia pasti melakukan apa yang telah difirmankannya. Kalau Dia berbicara, Dia pasti menepatinya. Percayai akan Tuhan. Percayai karena Tuhan bukanlah manusia. Manusia banyak ingkar janji, ya, tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau Tuhan berjanji menolong, Dia pasti menolong. Kalau Tuhan berjanji menyelamatkan, pasti Dia menyelamatkan. Itulah Tuhan, selalu konsisten dengan apa yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara, inilah renungan pagi ini. Doa kami, renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat dari renungan ini, doa kami dapat menyalurkan kepada saudara yang lain, sehingga yang lain juga mendapatkan berkat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa pagi ini. Bapa di dalam surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau yang berjanji adalah setia. Sebab itu biarlah kami tetap mempercayai akan janji-janji-Mu yang pasti Tuhan genapkan. Karena itu Tuhan, jangan sampai kami bimbang
ragu, tetapi sungguh percaya janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar firman-Mu pagi ini, dan semakin diteguhkan iman mereka, semakin diteguhkan untuk mempercayai janji Tuhan yang pasti digenapi dengan tepat waktu. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudaraku semuanya hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Immanuel. Amin.